Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsifar dengan NIM 191410971 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 di Universitas 19 November Kolaka. Nah, pada pembuatan video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang dikenal dengan KTSP, guna memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Ibu Yanti SPMSI. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan di sini saya menjelaskan dulu terkait apa-apa saja yang akan saya bahas dalam video presentasi kali ini. Adapun poin-poin yang akan saya bahas atau sub pembahasan saya, yang pertama yaitu terkait tentang konsep KTSP. Yang kedua, kekhasan KTSP atau ciri dari KTSP. Yang ketiga itu tujuan KTSP. Yang keempat, landasan KTSP. Yang kelima, komponen KTSP. Yang keenam, prinsip-prinsip dalam pengembangan KTSP. Yang ketujuh, penilaian yang terdapat dalam KTSP ini. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama terkait tentang konsep KTSP. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan ini atau biasa juga disingkat sebagai KTSP dan dikenal dengan kurikulum 2006 ini merupakan kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia dengan mengacu pada standar isi yang dikeluarkan oleh Badan Standar Pendidikan Nasional atau yang disingkat dengan BSNP. Nah, di dalam standar isi ini mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Di antaranya terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar kompetensi dasar. Hal ini tertuang dalam Kepmendiknas nomor 22 tahun 2006. Selain itu, standar ini juga diharapkan mampu memberikan arahan kepada pengembang silabus di tingkat sekolah yang selanjutnya diharapkan dapat mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ini disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang pada pasal 36 ayat 1 dan 2, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan itu dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Oke, kita lanjut di pembahasan kedua, yakni mengenai kekhasan KTSP atau ciri dari KTSP. Nah, adapun ciri dari KTSP di sini yaitu di mana KTSP ini memberikan kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan, karakter peserta didiknya, sumber daya, dan kekhasan di daerah tersebut. Terus yang kedua yaitu KTSP ini memberikan keluasan kepada pihak sekolah untuk mengembangkan dan menyusun kurikulumnya, namun tetap berpatok kepada standar isi yang ditetapkan oleh Badan Standar Pendidikan Nasional. Nah, adapun ciri ketiga dari KTSP ini yaitu orang tua dan masyarakat itu dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga yakni terkait tentang tujuan KTSP. Nah, tujuan KTSP di sini dibagi menjadi dua, dilihat secara umum dan dilihat secara khusus. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP ini yaitu untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Jika secara khusus dapat dilihat tujuan dari
diterapkannya kurikulum tingkat satuan pendidikan ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, memberdayakan sumber daya yang tersedia. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan secara bersama. Dan yang ketiga yaitu menciptakan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan satuan pendidikan yang akan dicapai. Nah, pembahasan selanjutnya terkait tentang landasan dari KTSP. Adapun secara hukum atau secara yuridis, landasan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terus yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Yang ketiga yaitu Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Dan yang terakhir yaitu Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Lanjut kita ke pembahasan yang kelima yaitu terkait tentang komponen yang terdapat di dalam KTSP. Nah, secara garis besar komponen-komponen yang terdapat di dalam KTSP itu terdiri dari yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Terus yang kedua yaitu struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga kalender pendidikan dan yang keempat silabus dan RPP. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu terkait tentang komponen dari KTSP ini. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan atau tujuan dari KTSP ini. Nah, tujuan pendidikan dari komponen ini yaitu dibagi lagi menjadi beberapa. Ada tujuan pendidikan dasar, ada tujuan pendidikan menengah, ada tujuan pendidikan kejuruan, pendidikan menengah kejuruan. Komponen yang kedua yaitu struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini terdiri dari mata pelajaran. Nah, dalam KTSP ini yang tertuang dalam standar isi dibagi lagi menjadi 5 kelompok mata pelajaran. Yang pertama yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang terakhir yaitu kelompok mata pelajaran jasmani dan olahraga dan kesehatan. Nah, selain mata pelajaran terdapat juga struktur dan muatan yang lain yang terdapat di kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama ya selain mata pelajaran yaitu muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan beban belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Nah, komponen yang terakhir yaitu kalender pendidikan, silabus, dan RPP. Nah, satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan, silabus, dan RPP-nya sesuai dengan kebutuhan daerah, berdasarkan karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat di dalam standar isi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini. Dalam pengembangannya tentu saja kurikulum tingkat satuan pendidikan ini menganut berbagai prinsip-prinsip dalam proses pengembangannya. Di mana prinsip yang pertama yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Terus prinsip yang kedua yaitu beragam dan terpadu.
Dan yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar itu sepanjang hayat. Dan yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait tentang penilaian yang terdapat di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, adapun berbagai penilaian yang terdapat kurikulum tingkat satuan pendidikan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu penilaian kelas. Nah, penilaian kelas yang dimaksud ini adalah penilaian kelas yang dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Terus yang kedua yaitu penilaian tes kemampuan dasar, di mana tes kemampuan dasar ini yaitu dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran. Terus penilaian yang ketiga yaitu penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, di mana pada KTSP ini pada akhir semester dan tahun pelajaran itu diselenggarakan yang namanya penilaian guna untuk mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu penilaian program, di mana penilaian program ini itu dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Guna dilakukannya penilaian program ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kemajuan bangsa. Sub pembahasan yang terakhir yaitu terkait mengenai kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di sini saya hanya menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan saja. Yang pertama yaitu kelebihan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan ini, di mana kurikulum tingkat satuan pendidikan ini itu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Terus yang kedua itu mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang menjadi kekurangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan ini selama pelaksanaannya yaitu kurangnya sumber daya masyarakat kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan itu mampu untuk menjabarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Itulah tadi presentasi dari saya terkait tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.